Selamat datang di wawasan pasar keuangan untuk pedagang, tempat kami menguraikan peristiwa geopolitik paling mendesak di dunia dan dampaknya terhadap pasar global. Saya Sophia, dan hari ini kita akan menyelami salah satu konflik paling signifikan di zaman kita, Perang Rusia-Ukraina. Saat kita melangkah lebih jauh ke tahun 2025, perang ini kini telah memasuki tahun ketiganya, membentuk kembali aliansi, menggambar ulang garis pertempuran ekonomi, dan menciptakan ketidakpastian di seluruh pasar keuangan. Investor, pedagang, dan pembuat kebijakan semuanya mencermati dengan saksama. Dengan perubahan terbaru dalam kebijakan AS di bawah Presiden Trump, keseimbangan kekuatan telah bergeser sekali lagi. Jadi, apa yang akan terjadi di masa depan? Bisakah Ukraina terus bertahan tanpa bantuan militer Amerika? Akankah Eropa meningkatkan perannya, atau akankah Rusia terus maju dengan agresi baru? Dan, tentu saja, apa artinya semua ini bagi pasar global? Mari kita bahas lebih dalam. Amerika Serikat dan Eropa, perkembangan sikap mereka terhadap perang. Sejak kembali ke Gedung Putih, Presiden Donald Trump telah mengubah pendekatan AS terhadap perang secara drastis. Awal tahun ini, pemerintahannya membuat keputusan kontroversial untuk memangkas semua bantuan militer dan keuangan ke Ukraina dengan alasan bahwa Amerika tidak boleh terlibat dalam apa yang disebutnya sebagai masalah Eropa. Hal ini telah membuat strategi militer Ukraina menjadi tidak pasti dan membuat Kiev berebut mencari sumber dukungan alternatif. Keputusan pemerintahan Trump bukan hanya tentang pemangkasan bantuan. Keputusan itu juga tentang mendorong Ukraina dan Rusia untuk berunding. Trump telah berulang kali menegaskan bahwa solusi diplomatik adalah satu-satunya jalan ke depan, mendorong Kiev untuk membuat konsesi teritorial dengan imbalan perdamaian. Pada saat yang sama, laporan menunjukkan bahwa AS mungkin terbuka untuk mencabut beberapa sanksi terhadap Rusia jika kesepakatan damai tercapai. Namun, Ukraina tidak akan menyerah begitu saja. Presiden Zelensky telah menyatakan rasa frustrasi dan penentangan yang mendalam dengan menegaskan bahwa Ukraina akan terus berjuang dengan atau tanpa dukungan AS. Untuk mengompensasi hilangnya bantuan Amerika, Kiev telah beralih ke Eropa dan kemitraan militer swasta untuk menjaga mesin perangnya tetap berjalan. Dan itu membawa kita ke Eropa. Dengan Washington menjauh dari medan perang, Uni Eropa kini mendapati dirinya berada di bawah tekanan besar untuk memimpin. UE telah menjanjikan lebih banyak bantuan militer dan keuangan, tetapi masalahnya adalah Eropa tidak bersatu dalam masalah ini. Negara-negara seperti Polandia dan negara-negara Baltik tetap menjadi pendukung terbesar Ukraina, mendesak NATO untuk mengirim lebih banyak senjata dan amunisi. Namun di sisi lain perdebatan, Jerman dan Prancis semakin mendorong solusi diplomatik, karena takut akan konsekuensi jangka panjang dari perang yang berkepanjangan. Sementara itu, kenaikan harga energi dan inflasi menciptakan ketegangan politik di dalam UE sendiri, sehingga sulit untuk mempertahankan front persatuan. Dengan mempertimbangkan semua dinamika yang berubah ini, mari kita lihat kemungkinan hasil perang yang paling mungkin terjadi dan apa artinya bagi pasar global. 3 kemungkinan hasil perang Rusia-Ukraina. Skenario 1, kesepakatan damai yang ditengahi AS. Kemungkinan pertama adalah bahwa dorongan diplomatik Trump berhasil, yang mengarah pada perjanjian damai antara Ukraina dan Rusia. Jika ini terjadi, kemungkinan besar Ukraina akan membuat konsesi teritorial, yang berarti Kiev dapat dipaksa menyerahkan kendali atas Donetsk, Luhansk, dan Crimea sebagai imbalan atas berakhirnya permusuhan. Kesepakatan seperti ini juga akan mengharuskan Ukraina untuk meninggalkan ambisi NATO-nya dan menerima status netral, seperti posisi Finlandia selama Perang Dingin. Sebagai imbalannya, Rusia mungkin setuju untuk mengurangi kehadiran militernya dan mengizinkan beberapa jaminan keamanan Barat untuk Ukraina. Jika kesepakatan damai tersebut terwujud, perkirakan pergerakan besar di pasar. Harga minyak dan gas akan anjlok karena sanksi energi terhadap Rusia dicabut, yang mengarah pada peningkatan perdagangan global dan pasar saham. Euro dan hryvnia Ukraina kemungkinan akan menguat, sementara rubel Rusia dapat mengalami keuntungan jangka pendek karena pembatasan ekonomi dilonggarkan. Skenario 2, kebuntuan berkepanjangan tanpa dukungan AS.
Kemungkinan kedua adalah bahwa tanpa bantuan Amerika, upaya militer Ukraina melambat tetapi tidak runtuh sepenuhnya. Dalam skenario ini, perang terus berlanjut tanpa ada pihak yang mencapai kemenangan yang menentukan. Tanpa senjata dan pendanaan Ukraina akan dipaksa untuk menjatah sumber daya militernya, sangat bergantung pada Eropa dan kontraktor pertahanan swasta. Rusia, yang merasakan peluang, dapat mencoba kemajuan terbatas ke Ukraina Timur sambil menghindari eskalasi skala penuh dengan NATO. Bagi investor, skenario ini akan menjadi peluang emas bagi saham pertahanan. Perusahaan seperti Lockheed Martin, Rheinmetall, dan BAE Systems kemungkinan akan melihat harga saham mereka terus meningkat karena permintaan untuk peralatan militer tetap kuat. Sementara itu, pasar gandum dan pertanian dapat mengalami volatilitas yang meningkat karena Ukraina berjuang untuk mempertahankan posisinya sebagai eksportir global utama. Aset safe haven seperti emas dan treasury juga akan terus mengalami permintaan karena ketidakpastian yang terus berlanjut. Skenario 3, eskalasi Rusia dan pembalasan Eropa. Kemungkinan ketiga, dan paling berbahaya, adalah Rusia memperluas serangan militernya, melihat posisi Ukraina yang melemah sebagai peluang untuk menyerang lebih keras. Jika Putin memutuskan untuk mengambil tindakan yang lebih agresif, baik dengan maju melampaui Ukraina atau meluncurkan serangan siber pada infrastruktur NATO, Barat mungkin tidak punya pilihan selain merespons. Pada titik itu, Eropa dapat dipaksa untuk melakukan konfrontasi militer langsung dengan Rusia yang mendorong NATO lebih dekat ke perang. Hasilnya adalah guncangan ekonomi yang dahsyat, dengan pasar saham global anjlok, harga minyak berpotensi meroket di atas $175 per barel, dan investor melarikan diri ke aset safe haven seperti emas, dolar AS, dan franc Swiss. Meskipun ini tetap merupakan hasil yang paling tidak mungkin, para pedagang dan investor harus mengawasi tanda-tanda eskalasi Rusia. Jika pasar energi mulai menunjukkan tanda-tanda gangguan atau jika negara-negara Barat mulai meningkatkan kehadiran militer mereka, itu bisa menjadi peringatan dini bahwa ketegangan akan segera meledak. Bagaimana investor dapat menjelajahi lanskap geopolitik? Jadi, bagaimana para pedagang dan investor dapat memposisikan diri mereka dalam lingkungan yang tidak stabil ini? Jika kesepakatan damai tercapai, perkirakan tren penurunan pada komoditas energi seperti minyak mentah dan gas alam, sementara ekuitas dan mata uang Eropa kemungkinan akan menguat. Jika perang terus berlanjut dengan jalan buntu, mungkin bijaksana untuk berinvestasi pada kontraktor pertahanan dan pertanian berjangka. Dan jika keadaan berubah menjadi lebih buruk, meningkat menjadi konflik yang lebih besar, maka beralih ke emas, minyak, dan mata uang safe haven seperti franc Swiss akan menjadi langkah yang cerdas. Bagi mereka yang ingin secara aktif memperdagangkan risiko geopolitik, platform seperti crystalballmarkets.com menawarkan analitik waktu nyata dan alat perdagangan untuk membantu menavigasi pergeseran pasar ini. Pikiran akhir, jalan ke depan. Perang Rusia-Ukraina tetap sangat tidak dapat diprediksi, dan dengan penarikan dukungan oleh Presiden Trump, keseimbangan kekuatan kembali bergeser. Apakah perang berakhir dengan negosiasi, berlarut-larut sebagai konflik yang membeku, atau meningkat menjadi sesuatu yang lebih besar? Satu hal yang jelas, dunia sedang mengamati dengan saksama dan pasar bereaksi sesuai dengan itu. Sekian episode hari ini. Jika Anda merasa diskusi ini bermanfaat, pastikan untuk berlangganan, tinggalkan ulasan, dan bagikan podcast ini dengan orang lain yang ingin tetap mendapatkan informasi. Sampai jumpa lagi, tetaplah menjadi yang terdepan dan pantau pasar.